Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Karunia Widianti, NIM D2019-5071. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah biopsikologi. Dan di sini saya akan mereview film yang berjudul A Beautiful Mind. Menceritakan seseorang yang terkena skizofrenia. Sedikit saya jelaskan tentang skizofrenia. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderita kesulitan membedakan yang mana kenyataan dengan pikiran itu sendiri. Ia bernama Jonas dan dia merupakan dosen bidang matematika di Institut Teknologi Massachusetts. Jonas ini memiliki karakter yang sederhana, tidak mudah bergaul, egonya tinggi, tetapi dia ini mempunyai kejeniusan. Sebelum dia diangkat menjadi dosen, dia pernah pergi ke Universitas Princeton. John di sana bertemu dengan sekelompok mahasiswa lulusan matematika dan sains. Ia juga bertemu dengan teman kamarnya, yaitu Charles Herman. Ia adalah seorang mahasiswa sastra, dan di sini mulailah skizofrenia ini muncul. Jadi Charles Herman ini merupakan halusinasi atau bisa dikatakan teman hayalan dari Jonas ini. Beberapa tahun kemudian, John diundang ke Pentagon untuk memecahkan telekomunikasi musuh yang transkripsi, dan alhasil John bisa menguraikan kode secara mental, dan ini membuat mereka semua nih kagum kepada John. John menganggap pekerjaan rutin di Institut Teknologi Massachusetts ini tidak menarik dan di bawah bakatnya, sehingga John senang diberi tugas baru oleh pengawas misteriusnya yang bernama William dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. John harus mencari pola di majalah dan surat kabar untuk menggagalkan rencana Uni Soviet. John semakin obsesif tentang mencari pola-pola tersembunyi dan percaya bahwa ia berhasil dalam kerjaan ini. Singkat cerita, John ini diundang makan malam oleh salah satu mahasiswa yang bernama Alicia. Disitulah mereka jatuh hati. Keesokannya, John kembali ke Universitas Princeton. Di sana, ia bertemu dengan teman bayangannya, yaitu Charles dan keponakannya bernama Mercy. Atas saran mereka, John melamar dan menikahi Alicia. Singkat cerita, Alicia ini mulai merasa John ini aneh. Terkadang John merasa gelisah, ketakutan, dan marah terhadap Alicia. Ternyata ini ada sangkut pautannya dengan pekerjaan misterius itu. Akhirnya John dibawa oleh Dr. Rosen ke rumah sakit jiwa. Dr. Rosen ini merupakan dokter psikiater. Dr. Rosen mengatakan pada Alicia bahwa John didiagnosa mengalami skizofrenia paranoida. Dan dari artikel yang saya baca, ada beberapa macam skizofren, yaitu ada skizofren paranoida. Yang pertama yaitu skizofren paranoida. Pengidap skizofren ini biasanya menunjukkan perilaku yang tidak normal, seakan ia sedang diawasi, sehingga ia kerap menunjukkan rasa marah, gelisah, bahkan ia benci terhadap seseorang. Namun, mereka yang mengalami skizofren jenis ini masih memiliki fungsi intelektual dan ekspresi yang tergolong normal. Yang kedua ada skizofrenia katonik, ditandai dengan adanya gangguan pergerakan. Pengidap skizofren jenis ini cenderung tidak bergerak atau justru bergerak hiperaktif. Pengidap skizofren katonik juga seringkali tidak memperdulikan kebersihan dirinya serta tidak mampu menyelesaikan aktivitas yang ketiga ada skizofrenia tidak teratur. Jadi skizofrenia tidak teratur ini merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Pengidap skizofrenia jenis ini ditandai dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak teratur dan sulit dipahami. Terkadang mereka tidak bisa tertawa tanpa alasan yang jelas atau terlihat sibuk dengan persepsi yang mereka miliki. Lalu penanganan yang diberikan oleh Jonas yaitu terapi kejut insulin.
Ternyata penyebab skizofrenia ini berupa faktor genetik, kerusakan otak, peningkatan dopamina, neurotransmitter, imunologi, psikososial, atau kesehatan bisa jadi juga dengan lingkungan, sikap, dan perilaku. Dr. Rosen menduga penyakit John ini sejak ia lulus. Nah, halusinasi ini muncul sejak ia lulus dari sekolah. Setelah dirawat, John akhirnya bisa kembali ke rumah, tetapi dia harus meminum obat agar mencegah hal itu terjadi atau halusinasi itu kambuh. Namun, obat itu ternyata membawa efek samping bagi John, yaitu seperti lesu, tidak ada gairah. Akhirnya, secara diam-diam, ini John memberhentikan minum obat itu karena dia kasihan melihat Alice tidak bisa memberikan ereksi pada Alice. Jadi dia diam-diam memberhentikan obat tersebut. Hal itu ternyata membuat John kambuh lagi. Dia melihat teman khayalannya lagi. Imajinasi itu muncul lagi. Untung Alicia menyadari segera mungkin dia menghubungi Dr. Rosen. Singkat cerita, akhirnya dia mulai sadar bahwa selama ini semua itu hanya imajinasi. Pekerjaan yang misterius itu dia sadari bahwa itu hanya halusinasi. Dan teman-temannya itu juga termasuk khayalan bagi dirinya. John memutuskan tidak lagi meminum obat itu. Dia yakin bisa mengatasi hal ini dengan cara mengabaikan dan dia harus paham mana dunia yang nyata, mana dunia yang khayalan. Dia juga mulai bekerja seperti biasanya dengan kembali ke Universitas Teknologi Massachusetts. Alhasil, dia benar-benar bisa mengabaikan dunia khayalan selama 2 dekade. Di tahun 1994, John berhasil mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi atas karya revolusioner dalam teori permainan. John yang awalnya sering dikucilkan karena tingkahnya dia yang aneh, kini dia dihormati oleh rekan profesor. Sebagaimana sebagian orang dengan skizofren ini juga membutuhkan dukungan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, anggota keluarga atau kerabat yang tinggal bersama juga memiliki peran yang sangat penting. Pesan moral yang kita harus yakini, kita bisa melewati hal-hal yang rumit dan sebaik-baiknya kita, sesempurna kita pasti bakal ada kekurangannya karena sesempurna itu hanya milik Tuhan. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.